warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, yang sehat dan tetap semangat? Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik yang pasti asyik dan menyenangkan. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, jaga jarak aman, makan makanan bergizi seimbang, dan tetap gembira untuk menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa dulu dengan harapan agar belajarnya lancar, diberi kemudahan dan kefahaman. Jika sudah disiapkan buku pelajarannya tema 7. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan anak-anak dapat mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Kemudian menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya, serta memahami karya seni rupa daerah. Untuk mempermudah anak-anak dalam memahami materi pada hari ini, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran 1 dan 2. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Sedangkan undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Selanjutnya, undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga, seperti undangan ulang tahun atau undangan perayaan kelahiran.
Undangan yang kita terima biasanya terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah anak-anak bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api yang panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang biasanya diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Ya, kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa ya kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain dalam kehidupan sehari-hari? Selain menyublim, perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor yaitu peristiwa pengkristalan. Pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh proses peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Perubahan wujud benda merupakan suatu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dilihat dengan mudah. Misalnya, perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan raya. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang merupakan upaya untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Contohnya, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Pajak digunakan untuk membangun jalan dan jembatan. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan saat ini
tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak, karena masa itu telah berlalu. Pelajar berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya, harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa daerah Indonesia. Bentuk seni rupa daerah contohnya seperti tekstil, batik tenun dan songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni lukis, dan seni patung. Keindahan karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, anak-anak dapat merasakan keindahannya dengan baik. Untuk lebih memahami berbagai jenis seni rupa tanah air sejak zaman nenek moyang kita dahulu, anak-anak bisa membuka pada buku siswa tema 7, subtema 3 pada halaman 169. Selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang diberikan pada hari ini. Jika belum paham, silakan disimak kembali video pembelajarannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran